Salam Pak John. Mungkin Pak Johnnya lagi di luar ini. Jadi, selamat malam. Shalom Pak John. Nggak ada suara Pak John. Nggak ada suaranya. Kita juga kadang-kadang diajak sama KP. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam teman-teman semua. Shalom Pak John. Oke, selamat malam Bu Andri Selamat Adin, malam. Pak Darmawan, Bu Rosolin, selamat Ya. siang. Iya, terima kasih Pak John. Oke, Bu Yeti, apa kabar semuanya? Luar biasa, Luar biasa sehat ya. selalu. Oke, kita kembali pada kita ya di siang hari ini. Selamat malam Bu Puspita sudah bersama kita. Oke, mari kita akan terlebih dahulu berdoa dulu ya dan Kalau ada oke. Shalom Pak John. Oh, shalom. Siapa Ko Anto ya? Oke, apa kabar Ko Anto? Selamat malam Pak Roli. Ada mandi kan? Bersama kita ya. Oke. Kita akan berdoa dulu di malam hari ini ya.
Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Oke, ya baik, kita akan berdoa dulu ya. Bukan DP Oke, Bu Andri Marantika akan berdoa ibadah pembukaan dulu. Terima kasih Pak John. Shalom Ibu semuanya. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapak Surgawi, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, buat berkat-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang berlimpah kepada kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau layakkan kami untuk datang di bawah kaki-Mu, memuji, menyembah Engkau Bapa, karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau ada bersama kami mulai dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika sudah menaikkan doa pembukaannya. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir Shalom. di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya di sini sebagai host akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan berikut akan saya sampaikan untuk ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Susunan acara ibadat gereja CLCC Minggu tanggal 17 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, satu host adalah Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, 2 worship leader Pastor John Sarbunan MA, 3 pembicara Pastor John Sarbunan MA, 4 doa profetik dinaikkan oleh Ibu Andriana dari Kediri, 5 pengumuman disampaikan oleh Bapak Lubis dari Surabaya, 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, 7 selesai. Ya, Bapak Ibu semua kasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Di hari ini, sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dipersilakan. Ya, Bu Yeti, tolong tanya Pak Lubis ada 2. Satu yang kakak abangnya itu namanya Pak Romli Halomuan Lubis. Terus yang adiknya itu namanya Pak Roli. Yang mana ini? Oh, Pak Roli ya. Oke. Pak Lubis ada 2. Lubis itu marga. Nah, jadi yang dimaksud itu Pak Roli berarti ya? Oh iya, saya nggak tahu. Maaf. Ya. Oke, Pak Roli. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita di malam hari ini ya. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya, praise the Lord.
Tuhan, Engkau beserta dengan anak-anakmu malam ini. Mari katakan sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari yang percaya, katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh di hadapan-Mu Tuhan kami datang bersujud dan menyembah Engkau. Engkau layak ditinggikan, disembah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Yesus. Mari bersama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan. Semuanya katakan di hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pada waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya sempat menolak pada waktu itu. Tapi Tuhan tahu caranya untuk membuat saya menjadi hamba Tuhan, menuruti segala rencananya. Saya pada waktu itu dibuat bangkrut dalam pekerjaan saya. Orang Jawa bilang saya ludes. Des yang pertama itu adalah harta benda saya habis. Des yang kedua ditambah hutang. Saya mengalami suatu kesedihan, kesusahan dalam hidup ini. Dan pada saat itu Tuhan hanya berkata, kamu ikut aku. Saya akhirnya menjadi hamba Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan,
juga tidak terlalu mudah. Karena saya tidak punya latar belakang sekolah teologi, saya tidak tahu apa itu yang menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan. Sehingga dalam kehidupan saya banyak saya mengeluarkan air mata. Pada saat itu saya ingat bagaimana Tuhan berkata kepada saya, Niko, hendaklah dalam keadaanmu yang seperti ini, kamu banyak mengucap syukur. Saya diingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya hanya menangis waktu menangis. Saudara, pada waktu saya menangis, saya mengambil gitar. Kemudian saya ingat, tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saya satu lagu. Saya sambil menangis, keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Saya sambil menangis ketika menyanyikan lagu ini. Saudara, akhirnya keluarlah sebuah lagu yang sekarang dinyanyikan oleh saudara dengan begitu sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Saudara, saya tahu melalui pesan ini Tuhan sudah berkata, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketahuilah bahwa aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Bagianmu adalah banyak mengucap syukur. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah
haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amen. Oh ya Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya.
Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Roma 11 ayat 36. kita akan siapkan hati ya mendengar firman Tuhan. Dan selamat malam Bu Ong Giokim, Ibu Rosalin, selamat siang ya. Bu Fang Fang Lai, Cipung, oke, sudah bersama kita. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati dengar firman Tuhan, dan firman ini akan nanti diperdengarkan oleh Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman. Namun sebelumnya didoakan dulu ya oleh Ibu Ong Giokim. Haleluya. Praise God. Ya, mari selamat malam semuanya. Mari Ya, kita selamat berdoa malam. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat Engkau petang malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Ya, Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan, bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kuduskan, sucikanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa meterai di dalam hati kami yang paling dalam. Biarlah Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Bukan hanya kami Tuhan. Oh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu itu ya dan amin. ya, Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara malam ini kepada kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi petang ya, malam hari ini. Yesus. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Yang lemah Engkau sudah kuatkan. Oh Amin. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau juga telah menyembuhkan kami malam ini Tuhan. Amin. Ini bukan oleh kegagahan dan bukan oleh kekuatan kami. Kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada malam ini. Ini semua oleh kasih karunia-Mu, oleh kebaikan-Mu Tuhan. Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Oh Engkau sudah Tuhan. Oh mujizat-Mu sudah Engkau nyatakan Tuhan selalu di dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan dan anak-anak malam ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Ya, Biarlah Tuhan Engkau menguduskan, menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami selalu berlayak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan firman-Mu itu ya dan amin. Kami amin. percaya ya Tuhan, Engkau akan memberikan kami apapun itu Tuhan. Permasalahan Engkau telah angkat Tuhan. Engkau telah bebaskan kami dari orang-orang ya Amin. Tuhan di Amin. sekitar kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Hanya Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Roh Kudus. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Juga Engkau Tuhan yang menguduskan, menyucikan Tuhan hamba-Mu Pastor John ya Tuhan. Ya, Yang Yesus. selalu Tuhan Engkau meteraikan firman-firman-Mu pagi, siang dan malam. Oh Tuhan, berikanlah dia kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan. Juga Bu Sinta dan sekeluarga anak-anaknya. Berikanlah kesehatan, kekuatan ya Tuhan, panjang umur. Kami percaya Tuhan hamba-Mu Engkau pakai lebih hari, lebih Ya, heran. Yesus. Berikanlah hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Berikanlah Tuhan akal budi yang daripada Engkau ya Ya, Tuhan. Yesus. Biarlah firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia ya Bapa. Ya, Kami Yesus. percaya ya Tuhan. Biarlah kami selalu merenungkan firman-Mu dan melakukannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan doa-doa kami ini ya Tuhan. Dan kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama-nama yang berkuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Ya. Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ong Giokim untuk doa yang sangat indah ya buat kita semua. Oke, Tuhan memberkati Bu Ong Giokim. Oke, selamat malam Pak Frans Angki, Ibu Lydia Eka sudah bersama kita ya di malam ini. Haleluya. Selamat hari Minggu ya buat kita semua, dan shalom buat Pak Darmawan di Medan ya. Bersama Ibu Hana Nova sudah bersama kita. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di malam ini, dan pastikan bahwa malam ini Tuhan mau bicara kepada kita sekalian ya. Oke. Adakah yang tahu Bapak Ibu, malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Haleluya. 647 Pak Jon. Iya. Benar sekali Pak Baik. Frans Aki. Ya, kita sudah tiba di serial yang ke-647 ya. Tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan bawa kita berjalan semakin hari semakin indah, semakin jauh, semakin Amin. menyenangkan ya, semakin asik ya.
semakin benar-benar membahagiakan, menggembirakan hati kita. Kenapa? Anda tahu kenapa? Karena banyak yang kita lihat, banyak yang kita pelajari, banyak yang kita mulai pahami, banyak yang kita mulai menemukan ada rahasia-rahasia ya, yang sebelumnya belum disingkapkan dan ternyata kita bisa menemukan itu ya, dalam setiap renungan khotbah yang disampaikan buat kita semua di malam ini. Oke. Baik Bapak Ibu, inilah dia kita sudah tiba malam ini di serial yang ke-647. Dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam rahasia. Bilang rahasia. Rahasia apa Bapak Ibu? Rahasia kuasa firman, mengubahkan apa Saudara? Mengubahkan hidup ya. Hidup yang penuh dengan ketakutan sekarang nggak takut lagi, ada damai, ada ketenangan ya. Yang tadinya susah, sedih, hatinya terhibur. Kenapa? Karena ada firman, ya. Yang tadinya sudah putus asa, ternyata nggak putus asa lagi. Kenapa? Karena ada firman yang mengubahkan, ya. Yang tadinya merasa dalam keadaan seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan keluar, ternyata masih ada jalan keluar, ya. Itulah dia, Bapak Ibu, ada kuasa firman. Nah, itu ada rahasianya, ya. Dan kita akan pelajari di malam ini. Amin, Bapak Ibu ya. Kemuliaan Allah dalam rahasia firman ya, rahasia kuasa firman mengubahkan hidup ya. Berapa banyak saudara malam ini yang hidupnya mau diubahkan Tuhan, yang mau diubahkan Tuhan, lambaikan tangan. Amin, amin ya. Haleluya. Mari kita tanya sama-sama dulu, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam rahasia kuasa firman yang mengubahkan hidup? Jelas, ada. Pasti ada ya, udah pasti Bapak Ibu ya. Kalau hidup orang itu tidak berubah ya, maka hidupnya masih tetap saja yang mabuk tetap mabuk, yang mencuri tetap mencuri, yang melakukan kejahatan tetap melakukan kejahatan, tidak ada perubahan. Nah, itu namanya kemuliaan Allah nggak ada di dalamnya ya. Tapi ketika seseorang dengar firman Tuhan, hati yang benci, hati yang marah, hati yang penuh dengan kedendaman, sakit hati, akar pahit, ketika dengar firman Tuhan mengubah hatinya, sehingga hatinya penuh dengan kasih dan pengampunan. Nah, itulah kemuliaan Allah ya. Yang dulunya hidupnya medit, pelit, kikir, icir-iciran, hidupnya egois, hanya untuk diri sendiri, yang penting aku. Tapi setelah hati dan hidupnya diubahkan Tuhan, dia tidak egois, dia hidup ya untuk memuliakan Tuhan, untuk bisa menjadi berkat, untuk kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Dulu hatinya jauh dari Tuhan. Nah setelah dengar firman, hatinya diubahkan Tuhan menjadi orang yang suka merindukan Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, kapan lagi ada ibadah? Ada ibadah lagi jam berapa aku mau ikut? Nah, itu orang yang sudah diubahkan Tuhan Bapak Ibu ya. Beda, jadi beda ya. Oke, itulah kemuliaan Allah dalam rahasia ya. Kuasa firman mengubahkan hidup seseorang. Amin. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam ini, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, kita adakan perjamuan kudus ya, untuk kita memperingati kematian Yesus di kayu salib bagi kita semuanya. Kita lihat dulu Ibrani pasal 4 ayat 12. Ya, terima kasih Pak John. Oke, praise God. Shalom, selamat malam. Shalom. Hari Minggu. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Amin ya. Bapak Ibu sekalian, itulah kuasa firman. Dia hidup, kuat, dan lebih tajam. Ya, lebih tajam dari apa, Bapak Ibu? Pedang bermata dua manapun. Jadi saudara-saudara bisa melihat bagaimana kuasa firman Tuhan itu dahsyat ya. Hati yang keras diubahkan jadi hati yang lembut, saudara-saudaraku ya. Hati yang pahit diubahkan Tuhan menjadi hati yang penuh kasih dan pengampunan. Itu kuasa firman. Mengubahkan itu saudaraku ya. Orang yang tadinya melakukan berbagai macam kejahatan tiba-tiba diubahkan Tuhan menjadi orang yang benar-benar bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Itu dahsyat Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mengubah hati manusia ini adalah firman ya saudaraku. Karena itu kita sangat mengharapkan firman Tuhan ya di dalam hidup kita semua. Oke. Mari Bapak Ibu kita akan lihat bagian penting ini ya.
Kemuliaan Allah dinyatakan dalam rahasia. Bilang rahasia. Rahasia apa, saudara-saudara? Rahasia kuasa firman, ya, kuasa firman yang mengubahkan hidup, ya, hidup orang percaya sehingga ia sanggup apa, Bapak Ibu? Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia, ya, saudaraku. Apa yang kau pikirkan, apa yang engkau rasakan, Tuhan itu sangat ngerti. Mungkin hari ini engkau sedang susah, engkau sedang sedih, engkau sedang takut, engkau sedang gelisah, engkau dalam keadaan berbeban berat seperti tadi pujiannya kita nyanyikan, ya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, ya. Jadi dalam kehidupan ini ketika engkau mengalami persoalan, engkau menghadapi pergumulan, masalah, beban berat, engkau merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar, tidak ada satupun yang peduli, tak ada seorang pun yang mau menolong engkau. Ingat, ada satu pribadi yang sampai hari ini dia menanti kita dan dia sanggup memberi kita pertolongan. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Amin, ya. Haleluya. Karena itu kita mau dengar akan firman Tuhan setiap saat, saudaraku, setiap hari. Seperti yang kita lakukan di hari-hari ini, Bapak Ibu, ya. Ini ibarat kita ini menabung di banknya sorga. Kita membuat investasi lewat ibadah-ibadah ini. Dan tanpa terasa hati kita, jiwa kita diisi dengan firman. Sehingga hati kita damai, hati kita tenang. Hati kita beroleh sukacita, ya. Hati kita nggak gelisah lagi, nggak khawatir, nggak takut. Kenapa? Karena ada firman yang sudah memenuhi hati kita semua. Amin. Wow, Tuhan berkati Pak Johan. Amin, ya. Haleluya. Yang dalam keadaan galau tidak galau lagi. Yang dalam keadaan stres, depresi, frustrasi, tidak stres, tidak depresi, frustrasi lagi. Kenapa? Karena dia sudah menemukan jawabannya. Jawabannya di mana, saudaraku? Di dalam firman, ya. Firman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, kun fayakun, langsung jadi, saudaraku, ya. Sekalipun yang ada kecil bersama dengan Tuhan jadi besar. Sekalipun yang ada kurang bersama Tuhan jadi melimpah-limpah. Amin. Sekalipun yang ada itu tidak mungkin, Tuhan ubah menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Sekalipun yang ada itu kelihatannya mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi engkau dan saya percaya karena firman berkuasa, dia mengubahkan, ya, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi kita sekalian. Yang percaya bilang amin. Sama percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Yang percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Orang boleh ngomong apapun, orang boleh bicara tentang apapun tentang dirimu, tapi ingat bahwa hidupmu ditentukan bukan dari apa kata manusia, juga tidak ditentukan oleh apa kata dokter. Dokter boleh vonis penyakitmu macam-macam, ya. Ini nggak ada obat untuk menyembuhkan. Dokter pun sudah tidak bisa mengatasinya. Tapi ingat, hidup saudara ditentukan dari apa kata firman. Amin. Firman itu berkuasa, ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Makanya sangat rugi, Bapak Ibu, kalau kita nggak dengar firman Tuhan. Orang Kristen yang setiap hari dengar firman Tuhan, umat Tuhan yang setiap hari dengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan di hatinya selalu ada iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang hidup, iman yang benar-benar aktif. Sehingga iman itu akan menarik kuasa Tuhan, menarik mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, ya. Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu sampai dia melihat di dalam hatimu ada iman, saudaraku. Nah, iman itu datang dari mana? Datang dari engkau dengar firman Tuhan. Makanya orang percaya, umat Tuhan, kalau setiap hari dengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Waktu imannya bertumbuh, dia mengalami persoalan, mengalami situasi yang sulit, yang sukar, yang menekan, membebani hidupnya. Dia tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan frustrasi. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak sendiri. Ada firman yang menopang dia. Amin. Yesus memang secara fisik tidak ada di bumi lagi, ya. Dia sudah ada di sorga, tapi firman-Nya, perkataannya, rohnya, yaitu Roh Kudus ada di bumi. Nah, karena itu kita sebagai orang percaya, kita butuh yang namanya Roh Kudus, kita butuh yang namanya firman. Langit dan bumi akan lenyap, segala sesuatu akan hilang, akan musnah, saudaraku. Tidak ada yang kekal, yang abadi. Hanya firman.
Dan orang yang punya firman, dia akan bertahan, dia akan hidup sampai selama-lamanya, ya. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus, ya. Dere Gusti ora rugi nyatane, ikut Yesus gak rugi. Yang rugi itu kalau mereka tidak ikut Yesus. Atau kalau mereka ikut Yesus, tapi mereka ikutnya dengan setengah-setengah, rugi, nanggung suatu. Nah, karena itu malam ini kita ambil keputusan bahwa kita mau ikut Yesus dengan segenap hati. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Amin. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Orang tidak percaya akan Tuhan, engkau tetap percaya akan Tuhan. Engkau akan lihat mujizat, kuasa, kesembuhan akan segera menghampiri dirimu. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Amin. Wow, Pak Johan, amin. Mantap. Oke. Nah, hal ini dapat kita pelajari di dalam Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam rahasia. Bilang rahasia. Nah, namanya rahasia tidak semua orang tahu. Itu hanya kepada orang-orang tertentu. Dan malam ini Tuhan membukakan bagi kita supaya kita bisa mengerti rahasia ini, ya. Kemuliaan Allah dalam rahasia. Rahasia apa, Bapak Ibu? Rahasia kuasa firman, ya. Kuasa firman Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Hidup yang penuh dengan kepahitan, kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati diubahkan Tuhan menjadi hidup yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Tahukah saudara, kalau kau hidup dalam kasih dan pengampunan, penyakitmu tetap sembuh. Amin. Orang yang hidup dengan kasih dan pengampunan tidak akan ada lagi penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Tapi kalau orang masih menyimpan kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, nah itu penyakit-penyakit yang mematikan segera akan menggerogoti nyawanya, ya. Itu berbahaya sekali. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Namanya kewaspadaan berarti ada sesuatu bahaya, ya, ada peringatan bagi kita. Nah, karena itu kita perlu dengar firman Tuhan supaya kita tidak salah melangkah. Amin, ya. Oke, mari kita lihat rahasia ini. 3 kebenaran ini, siapakah dia? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam rahasia. Rahasia apa, saudara-saudaraku? Rahasia kuasa firman yang mengubahkan hidup kita semua. Amin. Mari kita lihat yang pertama, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang, ya, mengerti. Mengerti bagaimana, saudaraku? Mengerti yang pertama yaitu terang firman Tuhan menyingkapkan segalanya di dalam dirinya. Amin, ya. Jadi ini terang itu menyingkapkan segalanya, ya. Terang apa, saudara? Terang firman Tuhan menyingkapkan segalanya di dalam dirinya. Jadi tidak ada yang bisa tersembunyi lagi, semua diterangi, Bapak Ibu. Kita lihat, ya. Efesus 5 ayat yang ke-13. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Amin. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kalau yang tidak nampak itu namanya apa? Gelap, ya. Gelap, semuanya hitam, gak bisa dilihat, saudaraku. Itu sama seperti nyanyian orang buta. Tahukah saudara nyanyian orang buta seperti apa? Dia nyanyi begini, saudaraku. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Jadi katanya. Kenapa? Karena dia hanya mendengar, dia nggak melihat, ya, karena matanya buta. Itu nyanyian orang buta, saudaraku. Nah, Tuhan ingin malam hari ini membukakan mata rohani kita supaya kita ini nggak buta lagi, ya. Karena itu izinkan terang firman Tuhan menyingkapkan segala sesuatu di dalam diri saudara saya, ya. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Percuma orang bersembunyi, Bapak Ibu, ya. Dia bersembunyi bagaimanapun Tuhan tetap melihat dia, saudaraku, ya. Dia bersembunyi di dalam lubuk, dalam tanah yang tanah paling dalam pun Tuhan melihat dia, saudaraku. Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Dia bilang kalau dia menaruh tempat di atas langit sana, Tuhan ada di situ. Atau dia mau datang ke dalam dunia orang mati, Tuhan tetap ada di situ. Dimanapun tidak akan pernah bisa luput, ya, dari pantauan Tuhan. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat.
Nah, karena itu kalau orang berbuat dosa dan dia tidak sadar dan dia tidak mengakuinya, saudaraku, dia bersembunyi percuma. Contoh Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka makan buah yang dilarang Tuhan, mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Waktu mereka bersembunyi dan tiba-tiba Tuhan datang kepada mereka, Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam berada di posisi dia? Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin kejujuran Adam. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi malam ini ketika engkau dengar firman Tuhan, Bapak Ibu, yang datang kepadamu menyingkapkan segala sesuatu, maka sikap yang terbaik adalah engkau berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Apabila dalam diriku ada banyak kesalahan, banyak dosa, banyak hal yang menyakiti hatimu, ampuni aku Tuhan. Amin ya. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya. Nah, orang diampuni dosanya itu kenapa? Karena benar-benar dia mengakuinya ya. Orang yang mengakui dosa dan meninggalkannya diampuni oleh Tuhan. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus, dosamu dan dosaku diampuni ya. Amin. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Semua dosa bisa diampuni ya. Kecuali kalau orang tidak mengakuinya. Yang kedua, kecuali kalau orang itu tidak mau mengampuni orang lain, itu dia tidak akan bisa diampuni Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang tidak diampuni Tuhan, baik di bumi maupun di sorga, ya di dunia, di akhirat tidak bisa diampuni Tuhan. Itu dosa yang paling mengerikan, yaitu apa? Menghujat Roh Kudus. Ya, saudara, dosa apapun, dosamu sebesar apapun, ya, benar-benar Tuhan bisa ampuni semuanya. Merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat akan menjadi putih seperti salju. Tuhan bisa ampuni segala dosa asal kita mengakui aja ya. Jadi terang firman Tuhan menyingkapkan segala sesuatu di dalam diri setiap orang. Amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua ini ya. Dari kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku? Rahasia kuasa firman mengubahkan hidup. Nah, yang kedua, itu selain ada terang firman, ini ada T yang kedua, yaitu terimalah. Ya, T yang pertama itu tadi terang firman ya. Yang T yang kedua yaitu terimalah. Terimalah apa, saudaraku? Terimalah saatnya telah tiba untuk bangkit dari kematian rohani ya. Tuhan ingin semua kita bangkit, Bapak Ibu. Waktu kita bangkit dari kematian rohani, baru kita bisa lihat kemuliaan Tuhan terbit ya. Kita lihat ayatnya Efesus 5 ayat 14. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya yang dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Amin. Ini saatnya, ini waktunya. Jangan ada yang tertidur, jangan ada yang terlena lagi. Semua kita bangkit. Waktu kita bangkit, baru terang Tuhan itu datang atas kita ya. Dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita semua. Jadi ini saatnya Bapak Ibu. Orang-orang yang tidur, orang yang tidak bangkit, dia tidak akan bisa lihat kemuliaan Allah ya. Nah karena itu Bapak Ibu, Tuhan mau sekarang waktunya kita terima, bilang terima. Ya, terima apa saudara? Terima saatnya telah tiba. Kapan waktunya? Bilang saatnya sekarang. Telah tiba ya untuk kita bangkit dari kematian rohani. Nah, tanda-tanda orang yang mengalami kematian rohani, di dalam hati mereka nggak ada kerinduan kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, terbukti kita malam ini kita punya suatu hasrat, suatu passion, suatu kerinduan kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah segala aktivitas kita masih merindukan Tuhan. Itu sesuatu yang baik, Bapak Ibu ya. Tetap dipertahankan, saudaraku. Karena hal yang demikian inilah yang akan membuat engkau bisa lihat kemuliaan Allah dalam hidupmu. Yang percaya bilang amin. Ya, Oke, mari kita lihat T yang ketiga. Kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku? Rahasia kuasa firman yang mengubahkan hidup manusia. Mari kita lihat T yang ketiga, yaitu bernama tetaplah hidup. Ya, tetaplah hidup dengan apa? Bijaksana. Ya, saat dia mengikuti Tuhan Yesus. Ojo ngawur. Tetaplah hidup bijaksana, Bapak Ibu ya. Jadi ini orang Cina bilang apa? Chengli. Amin ya. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 15. Ya, Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Amin ya. Jadi kalau orang tahu ini ada bahaya nih, dia akan menghindari bahaya itu. Amin ya. Tapi orang bodoh yang tidak bijaksana, dia berjalan terus dan dia nyemplung, dia masuk ke dalam jurang kebinasaan itu. Amin. Nah karena itu
Tuhan ingin malam ini rahasia kuasa firman mengubahkan hidup, maka dia punya T yang ketiga, yaitu tetaplah hidup dengan apa? Dengan bijaksana. Kapan? Saat dia mengikuti Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, Tuhan berkata kita ini perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya, sehingga kita tidak sampai babak belur, saudaraku. Kita tidak sampai menjadi batu sandungan, kita menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Amin ya. Oke, dari 3 poin ini, saudaraku, kita lihat sekarang apa hasilnya, saudaraku. Ya, ini Bapak Ibu sedang menanti, sedang menunggu apa hasilnya. Ya, kita lihat. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam rahasia kuasa firman mengubahkan manusia. Yang pertama ini dia. Ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapati apa, saudaraku? Mendapati bahwa semua yang nampak adalah terang, ya. Dan terang itu berasal dari Allah. Amin ya. Kita lihat ayatnya Efesus 5 ayat 13. Efesus 5 ayat yang ke-13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Amin. Sebab semua yang nampak adalah terang, ya. Jadi sesuatu yang dinyatakan Tuhan itu akan nampak. Amin ya. Tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang terselubung. Semua akan nyata ya Bapak Ibu. Itu yang namanya revelation, reveal. Dinyatakan, disingkapkan, diungkapkan, saudaraku. Sehingga tidak ada lagi yang disembunyikan ya. Oke, kita lihat hasil yang kedua. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mengalami apa, saudaraku? Dia mengalami Kristus. Ya, Kristus yang bercahaya atas dirinya. Mari kita lihat ya, Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Amin. Jadi waktu engkau bangkit, saudaraku, pada waktu engkau mulai bangkit, maka engkau akan lihat Kristus akan bercahaya atas hidupmu. Ya, jangan izinkan kematian rohani itu menggerogoti iman saudara. Bangkit sekarang, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika engkau menyadari bahwa engkau dalam posisi mulai bergeser sedikit dari jalan Tuhan, mulai kembali lagi ke jalan Tuhan, ya, itu namanya bangkit, Bapak Ibu. Ketika engkau mulai berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, engkau menyadari bahwa ini benar-benar membuat hati Tuhan terluka, engkau menyadari, engkau minta ampun, nah itu namanya engkau bangkit. Engkau bangkit itu apa? Makin hari makin dekat, makin mencintai Tuhan, makin tetap setia dengan Tuhan. Yang percaya bilang amin, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, dan mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur ya, kita akan menikmati perjamuan kudus. Oke, kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal ya. Orang bebal itu orang dablek, orang keras kepala. Saudaraku. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Amin ya, seperti orang arif, orang bijaksana, Bapak Ibu. Nah, saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, dan mari kita datang pada Tuhan. Engkau yang dalam persoalan, pergumulan, dalam beban berat, merasa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada seorang pun yang peduli, yang mau menolongmu, ada Yesus malam hari ini. Ya, jumpai dia, Bapak Ibu. Datang pada Tuhan dengan iman, yang punya roti dan anggur bisa engkau pegang ya, roti di tangan kanan saudara. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Oh, Yesus datang memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Dia berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa. Roti yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi-tinggi ini, melebihi kepala kita. Bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan, saudaraku. Makanlah. Haleluya. Angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan. Ada keselamatan, ada kehidupan kekal, ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan oleh darah Yesus,
Engkau dengan saya dibawa masuk ke tempat kudusnya, sehingga kita dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum, saudaraku. Minumlah. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur Bapak Ibu buat kasih anugerah Tuhan kita dapatkan malam hari ini ya. Setiap dosamu dan dosaku diampuni ketika kita mengakuinya. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Dan sahabat kita terkasih, haleluya. Oke, di sana ada Bapak Darmawan Lim dari Medan ya. Akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Pak Darmawan Lim ada di sana? Oke, mungkin belum bisa terkoneksi. Oh, sudah. Oke, silakan Pak Darmawan. Mic bisa dibuka ya. Mic-nya bisa dibuka Pak Darmawan. Oke, shalom silakan. semuanya. Ya, shalom. Sinar Praise God. Ya. Mari kita doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur Tuhan, hormat dan kemuliaan Tuhan pada malam hari ini. Kami naikkan Tuhan ke kemuliaan-Mu Bapa, di mana malam hari ini tadi kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik Tuhan, amat baik dalam kehidupan kami semua. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Bapa, Roh Kudus lawatlah kami Tuhan satu persatu malam hari ini, yaitu ibadah Jumat online gereja CLCC. Roh Kudus menjamah Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar Bapa, mampukan kami Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman Tuhan penting Bapa, menjadi terang dan pelita dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah hidup kami Tuhan, satu persatu malam hari ini, yaitu ibadah online Zoom gereja CLCC. Kau tahu Tuhan, apa yang menjadi beberapa persoalan, beberapa permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi. Bapa, kami percaya Kau Allah yang mengasihi kami Bapa. Engkau Allah Immanuel Bapa, Allah yang selalu menyertai. Di dalam setiap kesukaran Bapa, kesulitan, itulah kuasa-Mu sempurna Bapa di dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau sangat baik Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor John Sarbunan, bersama istrinya Tuhan, Ibu Sinta Nini dan anaknya Tuhan. Doalah gembala kami Tuhan kepada orang yang berpengaruh Tuhan. Amin. Untuk masa depan pelayanan Tuhan. Amin. Dalam nama. Berkati kami semua juga Tuhan, satu persatu malam hari ini itu ibadah online Zoom gereja CLCC. Sehingga Tuhan menyertai kami. Sehingga semua yang kami kerjakan lakukan usaha. Ya. Kami mau hidup kami Tuhan. Satu persatu hidup kami Bapa. Bisa menghasilkan buah yang baik Tuhan. Yes. Bisa menghasilkan buah yang bagus Tuhan. Sehingga buah yang baik dan bagus yang kami hasilkan Tuhan di dalam kami Tuhan. Kami mau hidup kami memiliki arti Bapa. Kami mau hidup kami memiliki arti untuk kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pakailah hidup kami Tuhan satu persatu semua malam hari ini. Jadikan kami menjadi alat-Mu Bapa. Sehingga dalam proses kehidupan yang kami jalani Bapa, berikan kepada kami iman yang kokoh Tuhan. Pengharapan yang kokoh di dalam kasih-Mu. Sehingga dalam setiap pertumbuhan iman kami belajar Bapa, mengenal Engkau dengan kami belajar Bapa bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapan kami. Yesuslah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam tangan-Mu tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Di dalam tangan-Mu tidak ada yang mustahil. Ya, kami percaya Bapa, Engkau menyertai kami satu-satu. Dan semua berkat-berkat Tuhan malam hari ini kami terima dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan sudah kami dengarkan. Firman-Mu Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan, semangat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Darmawan Lim SH dari Kota Medan ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah. Dan sama-sama. Dan sebelum kembali kepada host kita malam ini, Bu Yeti, Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu ini ya pada saat momen Natal ya, tanggal 15.
Kita akan ulangi lagu ini ya, supaya kita membantu kita untuk kita bisa memudahkan kita menghafalnya. Namun demikian ada teks juga sudah disediakan ya oleh Ibu Lydia Eka. Dan nanti kita waktu tatap muka kita akan bisa bernyanyi lagi ya. Dan nanti pada saat acara Natal ini kita akan pakai kostum ya. Warna putih, ada warna merah ya. 2 warna itu atau warna hijau. Jadi tapi yang umumnya itu merah dan putih ya Bapak Ibu. Nanti bisa pakai ya sesuai dengan yang di video ini ya. Oke, kita akan nyanyikan sama-sama ya Bapak Ibu. Oke. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Terima kasih buat kematian Yesus yang telah menebus dosaku dan menyelamatkan aku. Oleh bulu Yesus aku disembuhkan. Amin. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kembali pada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Mic bisa dibuka, Bu Yeti? Mic-nya bisa dibuka, Bu Yeti? Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja untuk doa profetik akan oleh Ibu
Adriana dari Kediri. Dipersilakan. Ibu Adriana dari Kediri. Andriana. Terima kasih Andriana. Oke, Yeti, silakan. Pak Jo, dan Ya. teman-teman semua. Marilah kita sama-sama menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara kita, serta untuk gereja CLCC. Yes. Kita amini, kita katakan I receive. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Yes. Amin. I receive. I receive. Yes. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri yang diberkati Tuhan, katakan amin. Berkati Ibu Andri dan semua kita ya malam ini. Oke. Terima kasih Ibu Andriana Marantika yang sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang pengumuman disampaikan oleh Sopo jenenge? Bapak Roli Lubis. Dipersilakan Bapak Lubis. Yes. Shalom semua Bapak Ibu. Shalom Pak Roli. Oke. Malam ini saya akan membawa pengumuman info gereja CLCC.
Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi orang yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi, peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 bulan 11 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat di rumah Ibu Lydia Eka, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau. Per orang dengan harga 150.000 dewasa atau anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu 15 Desember 2024 pukul 5 sore hingga selesai. Tempat restoran Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan Allah perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak Ibu yang di luar Pulau Jawa atau di luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayan Gereja CLCC pada Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gedung Srijaya, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap hubungin Ibu Lydia Eka. Info penting. Spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Saburnan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Ya, langsung ke tanggal 23 ya. 3 November, Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Bu Sintanini Sulistyowati di 0813 14 18 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Roli Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Roli. Amin. Amin ya. Amin. Terima kasih Bapak Ruli Lubis. Maaf saya kan biasanya Pak Lubis aja, berarti ada Pak Rulinya gitu ya Pak.
Iya. Pak Roli itu Roli ada Lubis. dua. Pak Lubis itu kakak adik. Jadi marganya Lubis, yang kakaknya abangnya itu namanya Romli. Pak Romli Halomuan Lubis. Kalau ini adiknya yang tadi itu Pak Roli. Oh begitu, siap. Iya. Maaf Pak. Jadi saya panggilnya Pak Lubis. Saya pikir ada satu, ternyata dua. Ya, Dah apa-apa, Lubis saya. Ramsan Sanki. Dah apa-apa. Ramsan Sanki. Ya, Lubis saya. terima kasih. Ya, Pak Fran. Terima kasih Pak Lubis yang sudah menyampaikan pengumuman di gereja CLCC di malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Bu Ong, Bu Rosalin, Pak Darmawan. Pak Darmawan besok tugas ya. Jadi sudah saya jadwal sampai besok itu sudah ada orangnya. Terima kasih untuk Ibu Adriana Marantika, Bapak Lubis. juga Pak Fran Santi, Pak Johan Wahyudi. Terima kasih juga Ibu Eka Lydia, Cik Fung, dan juga Ibu Lim Siang Liang, Ibu Puspita, Ibu Marta, James, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Alin, dan juga Bapak Sianto Limento, juga Ibu Debbie. Saya ucapkan terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu terkasih, inilah untuk ibadah di malam hari ini sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Iya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup ibadah malam ini, kita akan naikkan doa deklarasi ya. Doa deklarasi yang pertama nanti untuk Bapak Frans Angki Kuara Emerin ya. Yang kedua nanti oleh Ibu ini ya, Ibu Nani atau Cipung ya. Oke. Itu yang kedua ya, Bapak Ibu tolong catat ya. Oke, dan yang ketiga nanti akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Pak Johan, apa ini mau menaikkan doa Pak Johan? Deklarasi ya, ada di situ. Siap ya? Oke. Nanti mic bisa dibuka ya Pak Johan ya. Jadi nanti Cipung nomor 1. Nomor 2 tadi siapa ya? Nomor 1 saya, Pak. Oh, nomor 1 Pak Fransangki. Nomor 2 Cipung. Oke, nomor 3. Ya, nomor 3 nanti ini ya. Ada siapa? Ibu Siang Liang ada di sana? Oh ya. Nanti Ibu Lydia Eka nomor 4 ya. Ibu Lydia Eka nomor 4. Ya, Pak John, ya. Oke, sip. Ibu Lydia Eka nomor 4 ya. Ya, betul. Oke, baik. Nanti nomor 5 orang tua kita dari Jerman, Ibu Rosalin. Dan Ya, yang ke-6, oke siap ya. Ya. Yang ke-6 nanti oleh ini ya, host kita malam hari ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Oke, bisa diulangi tadi nomor 1 siapa tadi? Saya. Pak Frans, nomor 2? Cipung. Cipung, nomor 3? Siang Liang. Oh, Ibu Siang Liang. Oke, nomor 4? Ibu Eka. Bu Lydia Ibu Eka. Eka, Ya, Pak John. nomor 5? Saya, Pak John. Oh, Bu Rosalin. Nomor 6, host kita ya. Oke, sudah siap ya. Baik, Pak Frans Haki. Itu nomor 1 yang paling Terima atas kasih. ya. Shalom Bapak Ibu. Amin. Kita deklarasikan doa kita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku Amin. percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin ya. Nomor 2. Cipung. Ayo Cipung, mic bisa dibuka. Halo Cipung, mic bisa dibuka?
Halo. Oke. Ya, Pak Ya, John. silakan. Ya, Selamat malam, Pak John. ya. Ini yang mana, Pak Pendeta? Ini nomor 2 ya? Ya. Ya, nomor 2 yang di tengah ya, yang di tengah. Ya, silakan. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Amin. Nomor 3 yang paling bawah siapa? Sin Liang. Oh, Bu Sin Liang. Ya, silakan Bu Sin Liang. Bu Sin Liang ada? Ya. Baik. Oke, mungkin bisa diambil alih oleh Bu Ong Gyo Kim. Ya, silakan Bu Ong. Yang nomor 3 paling bawah ya. Ya, Baik, di bisa dalam dibuka. nama Oke. Tuhan Yesus, aku percaya pada malam hari ini akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Di dalam Nama Yesus. terjadilah, Amin. Terjadilah. terjadilah. Amin. Yang keempat, yang paling atasnya Bu Lydia Eka ya. Iya, Pak John. Oke, Iya. silakan. Iya, Pak John. Yes. Yesus memang luar biasa. Amin. Aku percaya Yes. akan ada kemenangan Yes. bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, terjadilah. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Ya, yang kelima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku Amin. percaya akan ada kelimpahan bagi yang Yes. berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah. terjadilah. Amin. Amin. Haleluya. Ya, silakan. Ibu Yeti yang ke-6. Yang paling bawah Bu Yeti ya. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Ya, yang oke. sendiri. Ya, bawa sendiri. Ya, yang bawa sendiri, Pak John. Ya, benar. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang Yes. berdoa dan beribadah di Haleluya. gereja CLCC. Yes. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. 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 Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, luar biasa semua yang hadir malam ini. Mari Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa Tuhan menolong kita semua, yang percaya, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan letakkan tangan kanan saudara di depan layar monitor ya. Tangan kiri saudara taruh di bagian tubuhmu yang sakit, dan tangan kananmu engkau arahkan di depan layar monitor. Sekarang terima aliran kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan engkau yang sakit malam ini, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, memberi pertolongan, memberi pengharapan, memberikan damai sejahtera, memberikan terobosan dalam keuangan, memberikan jalan keluar. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Sementara engkau meletakkan tangan di depan layar monitor, aliran kuasa Tuhan sudah mengalir atasmu. Dan ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau segera terkoneksi dengan aliran kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Terimalah Bu Rosalin, dalam nama Yesus. Terimalah Pak Darmawan, terimalah Pak Frans Angki, terimalah Ibu Lydia Eka, terimalah Ibu Yeti, terimalah Ibu Siang Liang, terimalah Cifung, terimalah Pak Johan, terimalah Pak Roli, Bu Gita, terimalah Bu Andri, terimalah Marantika, Ibu Andri Marantika yang terimalah Ibu Ong Gyo Kim, keluarga besarnya, terimalah Ibu Puspita, Ibu Marta bersama Mbak Redin, engkau terima dalam nama Yesus. Gereja CLCC Yohan Sini James, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, engkau terima. Alin, engkau terima dalam nama Yesus. Pasianto, engkau terima. Ibu Debbie, engkau terima di dalam nama Yesus. Your miracle, engkau terima. Semua yang hadir malam ini sudah terima mujizat. Datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pemulihan, pulang bawa keajaiban, pulang bawa berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Berkati kebaktian besok pagi buat Tanasya dan tim akan melayani. Haleluya. Semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan
Amin. Kasih Pastor John, saudara dan Sama-sama Bu Debi. kasih, Tuhan berkati Pak Johan. Pastor John. Betul, ya, Terima kasih sama-sama Pak Bu Debi John, ya. Tuhan berkati. Pak Bro Saleh, Berkati Pak Pastor Roni, John. Tuhan berkati Pastor John. Pak Darmawan, Dermawan, Bu Lydia, Bu Bu Ongkyokin, semua ya, Bu Yeti, Bro Bu Salim, Diego. Terima kasih Pak terima John. kasih Bu Ongkyokin, doa-doa Sama-sama, semangat syafaatnya. Bu Tuhan berkati Yeti. Ibu ya. Amin. Amin. Tuhan berkati ya Bapak semuanya. Ibu, kami sudah sampai Jakarta Bu dan Ongkyokin, Luar biasa ya. Bu Sindiang, Amin. Pak Alin, Bu saudara Pak Siliang, Bu Ya. Ong, Tuhan berkati Alin, semuanya ya, Pak ya, Johan. Pak Selamat Lubis, malam ya semuanya. Bu ya. Puspita, Selamat berkati ya. beristirahat. Ya, selamat beristirahat, Ya, selamat Lekker slapen. beraktivitas. Lekker berkati. slapen. sampai besok pagi. Ya, sampai jumpa besok Terima pagi Bu kasih. Yeti. Ya, alarm dinyalakan ya. Ya. Pak Shalom. John. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu ya, Pak Darmawan, Pak Ya, Johan makasih ya. Pastor John. Sama-sama. Ya, God bless you all. God bless you Tuhan berkati all. semuanya. Bye-bye. Ya, Bye bye. bye. Pak Anton, Tuhan Sampai berkati ketemu. ya. Pak Frans, semangat Ya, ya. Pak John. Ya. Oke, Tuhan Shalom berkati. Pak John. Sampai ketemu. Sama-sama Pak Johan, Ya. sampai jumpa ya. God bless Besok you. saya ada Bye. berdiri. Oh, sip, kita kontak ya, ketemu ya. Ya. Oke, Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Johan, ya. Thank you. Bye-bye. Bless you. God bless you ya.